Jenderal Sudirman. Oke, wait. Kami sebelumnya menyapa dulu kepada para pemirsa yang menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menuntun kami dalam pekerjaan tugas ini. Kami tidak lupa untuk berterima kasih juga atas Bapak atau Ibu Guru yang telah membantu kami dalam pengerjaan proyek ini. Indonesia yang dahulu bukanlah yang sekarang, tetapi di antara dahulu dan yang sekarang tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga membentuk berbagai macam dan ragam perbedaan dari masa ke masa. Dan hal itu juga yang membuat sesuatu hal berkembang dan maju. Berkembangnya suatu zaman itu merupakan hal yang terdapat baiknya dan buruknya. Maka dari itu janganlah menyimpulkan suatu zaman itu lebih baik dari zaman yang lain, atau sebaliknya, maka karena itulah disebut perbedaan. Kami selaku pembuat podcast ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proyek kami ini terdapat suatu kecacatan atau kesalahan yang membuat proyek ini melenceng dari tujuan proyek yang sebenarnya. Terima kasih dan oke, selamat melanjutkan dan menikmati video sampai akhir. Terima kasih. Car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this. Oke, Indonesia yang dahulu bukanlah yang sekarang. Oke, halo semuanya. Jadi kabarnya gimana nih hari ini? Baik-baik aja atau gimana? Jujur ya, kalau aku pribadi sih fine-fine aja. Aku juga sama sih, kan emang seharusnya gitu sih. Aku kayak biasanya, baik. Oke lah, sip. Kalau gitu kita langsung ke inti podcastnya aja ya. Oke. Pastinya kalian nyadar kan ya, kalau Indonesia tuh udah ada banyak perubahan. Ya pastinya sih nyadar lah, karena kita dari sisi teknologi, kebangsaan, Persatuan, terus apa lagi ya? Oh iya, poster juga bisa loh. Oh iya, poster. Sampai kelupaan. Sip. Dari sisi pesawat sederhana, Ya, itu juga bisa sih. tapi kita coba bahas satu-satu di sini ya. Ya juga tuh. Oke. Kalau begitu, gimana kalau dari sisi persatuan dan solidaritas bangsa Indonesia dulu? Perbedaannya ada yang bisa jelasin nggak? kalau gitu aku mau jelasin deh. Oke. Ya udah Wi, langsung aja. Oke, jadi persatuan dan solidaritas Indonesia zaman dulu itu masih bersifat kedaerahan tapi sudah baik. Oh gitu. Dapat yang bagus juga. Masuk akal. Yaudah, terima kasih ya Wi. Sama-sama. Kayaknya ngungkapin pendapat itu masing-masing itu seru juga ya. Kalau gitu aku juga mau deh. Kan sesuai yang aku bilang tadi. Kalau dari hal kecil pun kayak poster itu juga dihitung loh. Iya sih. Abisnya nggak kepikiran sih tadi. Iya sama. Nah, hal kayak gitu juga harus diingat dan jangan dilupakan. Nah, ngomongin poster nih ya. Aku juga tahu sedikit sih tentang perbedaan poster. Apaan tuh? Jadi poster zaman dulu masih menggunakan desain yang sederhana dan pembuatannya lumayan susah. Poster zaman sekarang lebih cenderung colorful. Desainnya juga keren dan lebih kompleks. Pembuatannya menggunakan teknologi.
zaman dulu itu susah ya buat posternya. Bener-bener penuh perjuangan banget. Itulah, zaman dulu itu memang penuh perjuangan dan masa sulit. Tapi kita juga nggak bisa nyimpulin kalau zaman dulu tuh lebih susah daripada zaman sekarang. Nah, betul banget tuh, karena dari zaman ke zaman pasti ada perubahan. Yap, oke, kalau begitu giliran aku ya. Silahkan. Kalau tentang pesawat sederhana yang kita lihat sehari-hari ini, mungkin kita beranggapan kayak apa sih pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu merupakan alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan atau kegiatan manusia. Jadi sering berkembangnya waktu dan sering berjalannya waktu, pesawat sederhana juga akan semakin berkembang dan semakin bertambah alat-alatnya, termasuk dalam pesawat sederhana. Dengan begitu, pekerjaan manusia akan semakin termudahkan seiring berjalannya waktu dan zaman. Adanya pesawat sederhana ini, pekerjaan manusia juga lebih termudahkan dengan beberapa alat pesawat sederhana tersebut. Jadi pesawat sederhana itu yang mencakup kayak roda dan gandar, tuas, katrol, baji, sekrup, roda berporos, gunting kuku, pembuka tutup botol, dan masih banyak yang lain yang termasuk dalam pesawat sederhana. Nah, hal itu juga nggak bisa dilupakan sih. Yoi. Hampir nggak kepikiran juga sih tadi. Ternyata perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang di Indonesia banyak ya, bahkan melebihi yang ketahui sekarang ini. Ya iyalah. Ya iyalah, Indonesia kan udah berdiri lama banget sih. Makanya kita harus selalu hargai negeri kita sendiri, guys. Oh iya, dari tadi yang belum mengungkapin pendapat ya cuma Eta. Ayo Eta mengungkapin pendapat dong tentang gimana seharusnya generasi sekarang tuh mencerminkan sikap pahlawannya untuk negara ini gitu. Waduh, berat juga ya. Tapi yaudah deh, oke lah. Kalau zaman dulu para pahlawan kita itu dengan keberaniannya melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Nah, kalau zaman sekarang kita tidak merebut kemerdekaan, melainkan mengisi kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan. Jadi yang seharusnya kita lakukan untuk mencerminkan sikap kepahlawanannya untuk negara ini yaitu yang pertama, kita sebaiknya mencontoh keberanian dan memiliki sikap cinta tanah air dari para pahlawan zaman dulu. Yang kedua, kita harus rajin belajar. Nah, kalau udah rajin belajar, kita nggak boleh malas lagi. Dengan itu, kita dapat meraih cita-cita dan bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk negara kita ini. Nah gitu dong, ada yang mau nambahin apa enggak nih? Aku nggak dulu deh. Ya, aku kira mau nambahin. Yap, oke, kalau begitu giliran aku ya. Jadi yang mau aku tambahin adalah kalau kita tadi bicarain soal generasi sekarang mencerminkan sikap kepahlawanan itu bagaimana, sekarang aku akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Jadi aku tambahin dikit ya, bagaimana sikap atau pelaksanaan Sumpah Pemuda pada generasi sekarang. Kalau dulu itu tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai latar belakang kedaerahan, kesukuan, untuk menyatukan tekad guna mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang sedang terjajah oleh kekuatan kolonialis. Nah, kalau sekarang itu adalah tujuannya untuk menyatukan tekad kaum muda ini untuk melawan korupsi, kemiskinan, pudarnya nasionalisme, kebangsaan, materialisme, narkoba, terorisme, dan radikalisme, dan masih banyak lagi. Jadi begitu perbedaan pelaksanaan Sumpah Pemuda dulu dan sekarang. Itu aja sih kalau menurut aku. Sip. Nasib. Pelaksanaan Sumpah Pemudanya juga jangan dilupain ya. Nah, sip. Kayaknya sampai sini aja deh podcast kita. Oke. Iya sih, kayaknya sampai sini cukup deh. Oke, makasih teman-teman ya semuanya yang udah nonton sama teman-teman yang udah kerja sama dalam proyek ini. Oke, gak apa-apa, santai aja.
Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga ya karena udah bisa kerjasama. Can't you see now tainted all these all we had? Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad.